Salam hormat kami kepada tim penilai dari Cogito National Competition. Dan di sini kami akan membawakan mosi, yaitu Dewan ini menyesalkan pembebanan standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara maju. Saya Bahtera Hoidudin Lubis sebagai tim pro akan menyampaikan argumentasi saya. Sebelum masuk kepada ranah argumentasi saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari standar lingkungan. Standar lingkungan adalah serangkaian aturan dan pedoman yang dirancang untuk melindungi dan menjaga kualitas lingkungan. Nah, standar lingkungan memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada standar emisi, standar kualitas air, pengelolaan limbah, penggunaan petisi dan bahan kimia, konservasi energi, dan kualitas tanah. Lari daripada itu, kita masuk kepada definisi dari negara dunia kedua dan dunia ketiga. Izinkan saya menyebutkan istilah modern dari kedua penyebutan ini, yaitu negara berkembang. Negara berkembang adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi dalam taraf rendah dan menengah, serta pertumbuhan pembangunan yang masih relevan rendah. Masuk kepada negara maju. Negara maju adalah negara yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Contoh, Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman, di mana negara maju lebih dominan dalam ekonomi global dan politik internasional, serta menjadi pusat inovasi dan teknologi. Inilah yang kemudian menjadi landasan kenapa saya pro atau setuju terhadap mosi yang kita perdebatkan pada hari ini. Masuk kepada ranah argumentasi saya. Ada beberapa alasan kenapa saya pro terhadap mosi ini. Yang pertama yaitu biaya ekonomi atau investasi yang tinggi, di mana untuk memenuhi standar lingkungan yang ketat seringkali memerlukan investasi besar dalam teknologi yang ramah lingkungan. Kita ketahui bersama tim penilai yang terhormat serta rekan berpikirku dari tim kontra bahwasanya dampak dari standar lingkungan ini juga ada pada dampak industri, di mana industri yang berbasis sumber daya alam yang ada di negara berkembang terpaksa harus melakukan penyesuaian signifikan atau bahkan menutup operasi yang dapat menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dan menurunkan pendapatan negara. Bukankah ini menjadi suatu hal yang buruk, tim penilai yang terhormat? Kemudian ada prioritas pembangunan, di mana kemiskinan dan kesejahteraan itu masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang. Bagaimana mungkin mereka dapat membagi fokusnya untuk kemudian memenuhi pembebanan standar lingkungan dari negara maju, sementara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya saja mereka masih terkatung-katung, tim penilai yang terhormat. Masuk kepada yang ketiga yaitu ketimpangan global. Ketidakadilan sejarah juga menjadi alasan kenapa saya pro terhadap mosi ini, di mana negara-negara maju telah menikmati manfaat pembangunan industri tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Nah, sementara negara berkembang dipaksa untuk atau diberi tanggung jawab untuk kemudian mengatasi masalah lingkungan yang sebenarnya sebagian besar dilakukan oleh negara maju, Dewan Juri yang terhormat. Nah, kemudian perlunya transfer teknologi dan dukungan finansial. Bagaimana mungkin negara berkembang yang kualitas sumber daya manusianya saja masih kurang diharuskan atau dibebankan untuk memiliki atau mampu mengelola standar-standar lingkungan yang ditetapkan, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian tidak, terima kasih. Fleksibilitas dan kebutuhan lokal, di mana standar lingkungan yang dirancang untuk negara maju itu tidak selalu sesuai dengan kondisi atau kebutuhan lokal negara berkembang. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan berpikir saya. Saya ingin bertanya, bagaimana tadi saudara mengatakan bahwa fokus dari negara berkembang itu adalah terkait dengan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Nah, apakah lingkungan itu bukan menjadi fokus mereka, padahal lingkungan adalah tempat hidup mereka? Bagaimana lingkungan tidak menjadi fokus dari mereka? Silakan dijawab. Baik, terima kasih yang sangat besar kepada saudaraku dari tim kontra yang telah memberikan. Izinkan saya mempertegas kembali bahwasanya mereka sedang fokus untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi, sehingga tidak
kemudian fokus untuk memenuhi standar lingkungan. Kita mengetahui bahwasanya negara maju adalah negara yang memang sudah mumpuni dalam segala hal. Nah, kita di sini berbicara terkait negara berkembang yang status mereka itu masih meraba-raba untuk kemudian bisa menjadi negara maju seperti itu. Nah, di negara berkembang sendiri saja itu masih meraba-raba dalam status sosial atau kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana mungkin mereka membagi fokusnya? Bukankah itu menjadi suatu hal yang buruk, bukan? Nah, itulah yang kemudian mengapa saya mengatakan pro bahwasanya Dewan menyesalkan bahwa pembebanan terhadap negara-negara berkembang yang dilakukan oleh negara maju itu memang tidak sesuai seperti itu. Nah, di sini kemudian saya akan memberikan contoh negara maju yang telah menetapkan standar lingkungan, yaitu negara Norwegia. Norwegia memang merupakan pemimpin global dalam adopsi kendaraan listrik dengan insentif besar untuk pembelian dan penggunaan mobil listrik. Kita ketahui ini hal yang sangat luar biasa. Namun apakah ini kemudian tidak sebanding? Pasti sebanding dengan kualitas teknologi yang mereka miliki. Nah, hal ini kan kemudian berbanding terbalik saudaraku dengan negara berkembang yang kemudian dalam hal teknologi saja mereka masih belum mumpuni akan hal itu. Nah, kita mengetahui bahwa standar dari pemenuhan lingkungan seperti gas emisi karbon tadi kan disebabkan oleh kendaraan bermotor seperti itu. Nah, kemudian untuk menciptakan standar itu harus diperlukan pemenuhan seperti kendaraan listrik contohnya. Nah, bagaimana kemudian memproduksi kendaraan listrik di negara berkembang yang secara teknologi dan kualitas sumber daya saja masih sangat dikatakan kurang atau semaksimal mungkin adalah menengah. Nah, karena itulah dibutuhkan tadi energi terbarukan, konservasi alam, dan juga teknologi informasi atau ICT yang mumpuni. Nah, kemudian untuk menutup argumentasi saya akan memberikan sebuah solusi. Yaitu yang pertama, kita telah melihat apa saja yang negara maju butuhkan untuk kemudian dapat memenuhi standar-standar lingkungan yang tidak dapat dipenuhi oleh negara berkembang. Yang pertama yaitu terkait dengan dukungan teknologi. Negara berkembang, negara maju seharusnya memberikan pembebanan atau pelatihan sebelum adanya pembebanan kepada negara berkembang seperti dukungan finansial, kemudian pelatihan teknologi, dan pelatihan sumber daya manusia yang harusnya dimumpunikan terlebih dahulu baru kemudian memberikan pembebanan terhadap negara berkembang. Selain itu, diperlukan juga konservasi alam yang telah dimiliki oleh negara-negara maju yang belum dimiliki oleh negara berkembang. Mungkin sekian dari argumentasi saya dan bangga menjadi tim pro saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada tim pro yang mempersilakan kepada saya untuk menyampaikan argumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir saya. Saya Desi Fatmasari dari tim kontra sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini mengenai Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara maju. Mengapa saya mengatakan seperti itu Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir saya? Karena saya memiliki beberapa argumen. Namun sebelumnya saya ingin membidas terlebih dahulu pernyataan dari tim pro. Menurut saya tim pro terlalu meragukan dan menganggap bahwa negara-negara berkembang itu tidak memiliki sumber daya manusia yang kuat. Dan juga tim pro sendiri kurang memaparkan contoh-contoh, hanya memberikan sedikit contoh saja, padahal banyak contoh-contoh yang bisa dipaparkan untuk memperkuat argumentasinya, dan saya akan mematahkan argumentasi dari beliau. Nah, ada beberapa alasan mengapa saya tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Yang pertama terkait dengan tanggung jawab global. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir saya, kita mengetahui bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan itu adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Sehingga itu bukan hanya tanggung jawab oleh negara maju saja, juga menjadi tanggung jawab oleh negara-negara berkembang dalam hal ini. Nah, sebagai contoh misalnya China itu merupakan negara dengan penghasil emisi karbon dioksida terbesar di tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, negara ini tuh menyumbang sekitar 30% emisi global. Negara Cina itu adalah negara yang berkembang. Sehingga ini itu juga menjadi tanggung jawab dari negara maju dan negara berkembang. Maka dari itu bukan hanya negara maju saja yang punya wewenang dan tanggung jawab. Kemudian Indonesia kita ketahui dia adalah negara
ke-6 dengan penghasil emisi karbon dioksida tertinggi di dunia. Sehingga Indonesia harus mampu mengikuti standar-standar lingkungan dalam negara yang ditetapkan oleh negara-negara maju jika Indonesia ingin bangkit dan Indonesia ingin keluar dari negara penghasil emisi karbon dioksida tertinggi di dunia. Melalui apa? Melalui standar-standar yang sudah ditetapkan oleh negara maju seperti misalnya aturan ketat tentang emisi dari kendaraan, industri, pembangkit listrik terkait dengan konveksi energi, standar pengendalian polusi udara, pengelolaan hutan dan lahan, dan lain sebagainya. Misalnya juga nih, Jepang itu mereka itu ada sistem yang namanya pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Ini bisa diadopsi oleh India, oleh Indonesia untuk bisa diterapkan sehingga mengurangi efek dari rumah kaca. Juga Korea Selatan ada yang namanya biaya pembuangan sampah berdasarkan ukuran volume. Ini juga bisa diadopsi dan digunakan oleh negara-negara berkembang lainnya. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan mengurangi emisi karbon. Dan selanjutnya, argumen selanjutnya atau alasan mengapa saya kontra dengan mosi perdebatan kali ini itu terkait dengan transfer teknologi hijau. Nah, kita mengetahui bahwa banyak sekali inovasi-inovasi atau teknologi hijau yang dihadirkan oleh negara-negara maju. Nah, sehingga ini bisa diserap secara tidak langsung negara berkembang yang sudah terbebani dengan standar lingkungan oleh negara maju, maka mereka akan ada yang namanya transfer teknologi hijau. Ini membantu apa? Membantu atau mendorong adanya transfer teknologi hijau ke negara dunia kedua dan ketiga yang membantu mereka untuk mengadopsi solusi. Terima kasih saudaraku. Contohnya Indonesia yang mengadopsi mekanisme penerapan pajak karbon di Swedia dan Finlandia. Nah, ini menunjukkan apa? Efek yang baik bagi Indonesia. Karena apa? Mengikuti standar lingkungan dalam yang ditetapkan oleh negara-negara maju. Nah, selanjutnya argumen yang selanjutnya itu terkait dengan melindungi. Ya, silahkan saudaraku. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi dikatakan bahwasanya negara berkembang harus mampu mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh negara maju. Sementara dari argumentasi saya tadi telah saya sebutkan bahwasanya negara berkembang itu masih fokus terhadap kesejahteraan masyarakat sosialnya. Nah, bagaimana mungkin kemudian mereka bisa membagi fokusnya terhadap negara maju yang telah banyak teknologi-teknologi yang mumpuni dalam hal memenuhi standarisasi lingkungan. Nah, saya rasa itu adalah kesalahan berpikir yang saudara lakukan. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Jawaban Anda akan mengalir seiring dengan argumen saya. Nah, saya lanjutkan terkait dengan melindungi sumber daya alam. Negara-negara dunia kedua dan ketiga itu seringkali memiliki sumber daya alam yang kaya. Namun, kenapa? Karena kekurangtahuan mereka sehingga akan banyak yang namanya eksploitasi berlebihan. Dengan mereka menerapkan standar-standar lingkungan, itu akan memastikan bahwa mereka tetap bahwa generasi muda itu akan tetap terjamin kehidupannya dari sisi lingkungan. Contohnya, Inggris sebagai salah satu negara yang paling maju, bangunan-bangunan Inggris didesain sedemikian rupa agar tidak memberikan dampak yang buruk bagi lingkungannya. Seperti itu Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir saya sekali. Menjawab pertanyaan dari tim Pro, maaf sebelumnya, bahwa kita nggak usah berlarut-larut dengan argumentasi ini. Kita mengetahui bahwa sudah ada komitmen internasional yang namanya Perjanjian Paris. Nah, di dalam Perjanjian Paris ini sudah disepakati baik negara dunia kedua dan ketiga serta negara maju untuk bersama-sama mengikuti standar lingkungan yang ketat dan tinggi demi tercapainya lingkungan yang baik, demi mengurangi efek dari gas rumah kaca yang namanya Perjanjian Paris. Jadi untuk apa kita berlarut-larut kalau sudah ada komitmen internasional sebelumnya. Nah, selanjutnya itu terkait dengan menghindari efek negatif dari eksternal ini sendiri. Benar sekali. Kalau India, Pakistan itu adalah beberapa negara terkotor di dunia. Negara terkotor, misalnya Pakistan, 40 juta penduduk Pakistan itu tidak memiliki toilet di rumah mereka. Hal ini mengakibatkan pencemaran lingkungan yang lebih lanjut karena limbah manusia yang tidak terkelola dengan baik. India juga, sungai kotor dan lain sebagainya kita mengetahui. Nah, itu mereka itu butuh untuk mengadopsi, mereka itu harus dibebani tanggung jawab untuk mengikuti standar-standar lingkungan yang sangat baik, yang tinggi, yang ditetapkan oleh negara maju. Untuk apa? Untuk menekan mereka supaya kedepannya lahir kebijakan-kebijakan yang pro akan lingkungan. Dan seperti itu, kalau misalnya India, Pakistan, Indonesia sendiri saja tidak peduli dengan lingkungan atau mereka hanya mementingkan negaranya saja, tidak peduli dengan negara lain, bagaimana masih peradaban manusia ke depannya? Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir saya sekaligus.
Maka dari itu, untuk menutup argumentasi saya pada hari ini, saya selaku tim kontra dalam mosi perdebatan kali ini sangat tidak setuju dengan mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara maju. Dengan beberapa argumen dan data serta fakta yang saya sampaikan sebelumnya, saya bangga menjadi tim kontra. Terima kasih.